Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pertama-tama kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, kami dari Divisi Kaderisasi, saya Ina. Dan saya Wiwi. Kali ini kami akan melakukan podcast yang bertemakan acara bincang-bincang santai bersama Garda Tipikor. Tapi sebelum melanjutkan, kami ingin menjelaskan tujuan dari podcast ini dulu, guys. Jadi tujuan podcast ini adalah untuk menjalin harmonisasi sesama anggota Garda Tipikor. Di masa pandemi ini kan kita sangat susah untuk berkumpul dan bersaparia. Maka dari itu kami melakukan podcast ini agar kami sesama anggota tidak saling melupakan dan bisa lebih akrab lagi. Kemudian teman-teman semua juga bisa lebih terikat dengan Garda Tipikor. Nah, di masa pandemi ini kita diperintahkan untuk melakukan banyak aktivitas, baik pekerjaan, sekolah, maupun organisasi. Pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home. Teman-teman, kita bersama dengan Saudara Revo dan Saudara Asrar, mungkin apa tanggapan kalian? Seperti apa tips and trick mengatasi kebosanan di rumah aja? Bagaimana Saudara Asrar? Kalau mengatasi kebosanan, kalau saya secara pribadi ya bikin kegiatan yang positif. Misalnya waktu di awal, saya dan teman-teman berinisiatif untuk membuat komunitas ya yang dinamakan Dulu Arek Berdaya. Nah, di situ kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 ini. Itu mungkin kalau saya. Mungkin Saudara Revo? Kalau bicara kebosanan sebenarnya enggak bosan di rumah. Bosan sih enggak terlalu ya. Karena walaupun di rumah pikiran tetap banyak, organisasi, kuliah, KKN dan sebagainya. Jadi walaupun di rumah tetap ada aktivitas rutin yang dilakukan. Tidak rebahan-rebahan saja. Mungkin seperti itu dulu. Tapi kalau boleh kita tahu, mungkin dari Saudara Revo atau Asrar bisa memberikan tips and trick untuk mengatasi kebosanan untuk teman-teman kita. Seperti apa tips and triknya? Ya, kalau itu saya tadi mencari kesibukan selain yang nama Pak Ketua Umum tadi. Selebihnya yang karena kan kalau kuliah dilakukan itu ya di rumah secara daring. Nah, sehingga saya dan teman-teman lain yang ada di Kabupaten Polman berinisiatif untuk membuat suatu komunitas yang memang bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Tuh, triknya kalau saya mencari kesibukan yang positif lah. Seperti kegiatan positif ya. Kalau Saudara Revo, mungkin ada tips and triknya? Tips and trick mungkin tidak terlalu jauh dari Saudara Asrar. Ya, carilah kesibukan sebagai pengganti aktivitas di luar rumah yang bisa dilakukan mungkin di kamar, bisa dilakukan membaca buku atau apa, mungkin atau olahraga ringan di rumah sebagai aktivitas pengganti lah untuk selama masa pandemi. Jadi tergantung hobinya teman-teman sih kalau masalah tips and trick. Yang penting teman-teman suka aktivitasnya, jalani saja. Jadi tidak terlalu bosan kan di rumah. Entahkah itu membaca atau olahraga atau mungkin main cacing-cacing kesibukannya. Ya, seperti itu. Ya, tadi Saudara Revo mengatakan bahwa untuk mengatasi rasa bosan itu kita olahraga di rumah. Olahraga seperti apa itu yang Pak Ketua yang selalu lakukan? Olahraga sebetulnya enggak secara spesifik, yang ringan-ringan saja, push up, sit up, terus kan saya di rumah tidak ada alat olahraga yang kayak treadmill atau apa, jadi ya gerakan-gerakan simpel saja, yang penting kita bergerak, berkeringat, ya termasuk olahraga lah. Bersepeda boleh,
Banyak, Oh. intinya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Ya. Bersepeda. Ya, tadi disinggung tentang bersepeda. Lalu bagaimana sih tanggapan teman-teman orang-orang yang bersepeda di tengah pandemi COVID-19 ini? Boleh pertama kayaknya untuk saudara Asrar. Oh ya. Nah, kalau saya secara pribadi selama tidak melanggar protokol kesehatan mungkin sah-sah saja. Kalau saya secara pribadi karena ya itu selama kita tidak berkumpul dan pakai masker apa segala macam, ya mungkin tidak masalah. Ya. Itu kalau saya. Kalau untuk saudara Revo? Ya, unik ya kita bahas tren sepeda di tengah pandemi. Kalau kita lihat sekarang kan memang marak untuk orang-orang bersepeda di tengah pandemi. Berhubung juga substansi KKN yang saya laksanakan sekarang itu tentang sosialisasi bagaimana aturan lalu lintas dan standar keselamatan untuk bersepeda. Kalau saya sebenarnya sih untuk orang-orang yang bersepeda terutama di jalan raya sah-sah saja selama tadi yang disampaikan Asrar tetap menerapkan protokol kesehatan dan yang utama itu tetap patuhi aturan lalu lintas. Walaupun memang dalam aturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu tidak disebutkan secara jelas bagaimana sanksinya untuk pengendara sepeda. Tapi kan keselamatan sebagai yang utama dipertaruhkan kalau kita melanggar lalu lintas. Semisal bisa kita lihat kemarin itu yang booming di Instagram kan, yang rombongan sepeda tiba-tiba menerobos lampu merah. Nah, itu kan berbahaya kalau ada kendaraan dari arah sebaliknya. Nah, terus ada juga yang dia bersepeda menutupi jalan. Nah, itu kan juga bahaya. Sebenarnya sah-sah saja kalau kita mau bersepeda di tengah pandemi. Yang penting itu tadi, tetap terapkan protokol kesehatan dan patuhi aturan lalu lintas. Nah, setuju dengan tanggapan dari saudara Revo. Jadi untuk teman-teman yang suka bersepeda, teman-teman semua itu harus mematuhi standar protokol kesehatan, terus mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih, apa saja sih perlengkapan yang kalian bawa saat melakukan aktivitas di luar rumah untuk mematuhi protokol kesehatan? Apa saja sih perlengkapan yang teman-teman bawa? Mungkin bisa dimulai dari saudara Revo. Untuk perlengkapan kalau keluar rumah, masker ya pertama. Biasa saya bawa 2 masker. Jadi masker yang pertama dipakai saat keluar. Biasa kalau keluar rumah agak lama, kan masker biasa kena keringat atau basah. Nah itu diganti. Jadi biasanya bawa masker cadangan. Terus hand sanitizer sama sabun pencuci tangan. Cuma itu sih 3. Kalau untuk saudara Asrar? Sama seperti yang Pak Ketua Umum sampaikan, saudara Revo. Nah, tapi setelah pulang dari olahraga bersepeda, yaitu mandi agar bisa fresh dan badan bisa disterilkan lagi. Oh iya guys, karena sudah terlalu jauh melangkah, kita belum tanya kabar nih, gimana kabarnya saudara Revo dan saudara Asrar? Mantap. Ya. Alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini baik. Tadi sempat saudara Revo menyinggung soal KKN. Gimana KKN-nya sekarang saudara Revo? Kan KKN terlihat Corona. kan, ya KKN Corona kan beda sama KKN kemarin. Gimana pengalamannya selama Apanya KKN? nih? Pengalamannya Pengalaman yang bagaimana? sejauh ini pengalamannya menghadapi KKN Corona kan beda yang kemarin. Beda-beda. Uh-uh. Ya, alhamdulillah selama KKN yang bisa saya dapat sudah bisa mendesain, sudah bisa Corel Draw sendiri untuk desain infografisnya. Nah itu salah satu pengalaman berharga yang saya dapat karena terdesak kan keadaan, jadi belajar untuk mulai desain grafis. Ya bisalah dasar-dasar
pakai Corel Draw. Mungkin gitu yang saya dapat di KKN. Jadi pendesain tiba masa tiba akal ya. Ya, Bagaimana Saudara Asrar pengalaman selama KKN-nya sejauh ini? Kalau pengalaman banyak. Nah, terus kan KKN yang mungkin semua mahasiswa seangkatan saya yang bayangkan itu bukan seperti ini, tapi dinikmati saja. Dan pengalamannya juga ada. Kalau menurut saya pengalamannya banyak karena kita dilatih untuk berpikir kegiatan apa kegiatan atau program kerja yang harus dilakukan ya di saat pandemi ini. Itu kalau saya. Sejauh Jadi ini lebih terlatih lagi. kotanya aman, kota aman, kota kan lebih banyak mengakses lewat online. Kotanya bagaimana, aman-aman? Ya, alhamdulillah disyukuri juga toh. Dan kan dari kampus ada 120 asik. Entah ada tambahan nanti atau tidak, no comment. Nah, mumpung kita lagi membahas KKN, saya penasaran dengan tempat KKN teman-teman semua. Gimana sih tempat KKN teman-teman semua? Mungkin bisa dimulai dari Saudara Asrar? Ya, kalau saya di Sulawesi Barat, tepatnya Kabupaten Pulau Mandar, Posko Sulbar 4. Kalau Saudara Revo? kalau saya di Makassar, Posko Panakukang 2. Oh, berarti saya juga kebetulan KKN di Makassar dan Wiwi juga kebetulan KKN di Makassar. Ya. Yang berbeda di sini cuma Saudara Asrar ya? Iya, sangat jauh. Ya. Saya ingin bertanya nih, bagaimana sih kabar perkembangan COVID yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di daerah Saudara Asrar tersendiri? Kalau perkembangan jumlah positif sampai saat ini 39 orang yang positif. Wah, 39 orang. Ya. Berbanding jauh ya dengan orang yang positif di Makassar. Di Makassar. Di Makassar sangat jauh, terlampaui batas. Oke, last question. Kan tadi kita sudah membahas tentang aktivitas Saudara Asrar dan Revo. Mungkin saya ingin bertanya sedikit mengenai seperti apa Garda Tipikor saat ini. Mungkin Saudara Revo, perkembangannya seperti apa? Ya, alhamdulillah Garda sekarang masih berjalan, masih ada dan sudah menerima anggota baru 2019 di tahap Inakrab kemarin. Kita bahas apa nih? Masalah kendalanya, mungkin perkembangannya selama pandemi. Mungkin kita bahas masalah tantangannya ya untuk Garda selama pandemi. Untuk masalah tantangannya sendiri sih untuk Garda kita ditantang untuk tetap berjalan walaupun keadaan yang sekarang seperti pembatasan social, physical distancing, social distancing ya. Nah, itu kan semua terkendala sehingga banyak program kerja dan agenda kerja yang seharusnya kita laksanakan yang turun ke lapangan itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, disitulah tantangannya bagaimana kita merubah konsep awal di masa sekarang untuk menyesuaikan, tapi tujuannya tetap sama. Tujuan yang ingin dicapai itu tetap sama. Contohnya semisal kan kita rutin mengadakan sosialisasi SMA dari tahun ke tahun. Nah, untuk masa sekarang mungkin bagaimana kita meramu konsep untuk tujuannya mengedukasi generasi muda itu tetap tercapai. Nah, seperti kita membuat video edukasi, infografis. Nah, itu salah satu bentuk perubahan konsep, tapi tujuannya tetap sama untuk mengedukasi generasi muda. Wah, luar biasa sekali ya, banyak tantangannya Pak Ketua. Mungkin Saudara Asrar ada tambahan mengenai kendala-kendala seperti apa yang dihadapi Garda Tipikor di tengah pandemi ini? Ya itu, memang di saat ini kita dipaksa untuk berpikir kreatif bagaimana
caranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan walaupun di saat ini hal-hal yang biasa dilakukan tidak dapat dilakukan seperti biasanya lagi. Banyak Nah, challenge itu. ya, challenge. Ya. Jadi misalnya contoh besar seperti podcast ini. Ya. Ini suatu kreativitas dari anak kaderisasi bisa bisa Menciptakan membuat menciptakan kegiatan seperti ini walaupun harmonis. tujuannya memang hanya pendekatan harmonisasi, yaitu kalau saya contohnya seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang lain, Banyak divisi-divisi kreativitas yang lain juga, baru muncul. ya Ya. divisi-divisi yang lain juga memang harus berpikir bagaimana supaya program-program kerjanya tetap Berjalan bisa dijalankan, sebagaimana ya. ya. sebagaimana yang seharusnya gitu menurut saya. Wow, sangat seru sekali ya kita berbincang-bincang bersama Wakil Ketua 1 dan Ketua Umum kami sekaligus. Kemudian saya ingin untuk menutup podcast ini, saya ingin mendengar 3 kata dari Ketua Umum dan dari Wakil Ketua 1. Apa sih 3 kata untuk Garda Tipikor? Mungkin bisa dimulai dari Ketua Umum dulu deh. 3 kata untuk Garda Tipikor. Ya. Kalau saya, integritas, kekeluargaan, dan pengalaman. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kalau untuk Asrar? Sebenarnya kalau untuk 3 kata, mungkin kalau saya secara pribadi banyak kata, tapi kalau dijadikan 3 kata ya, 3 kata itu pejuang anti korupsi. Wah, luar biasa sekali. Sebagai simbolis kita ya. Baik, sangat seru sekali ya acara bincang-bincang podcast kita bersama Ketua Umum dan Wakil Ketua 1 dari Garda Tipikor. Saya sangat merindukan jargon dari Garda Tipikor nih. Mungkin kita bisa coba bersama-sama ya. Garda Tipikor! Pejuang anti anti korupsi. korupsi. Wah, Terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast kedua. Bye-bye. sampai jumpa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya.